Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bisa mengikuti kegiatan tutorial web kembali. Kita akan melanjutkan sesi dan kita akan melakukan diskusi webinar sesuai dengan yang sudah kita tugaskan. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Prudensiana Bonut sebagai flyer designer, yang kedua Fahmi Ratna Pratiwi sebagai host, Indriani sebagai narasumber, dan saya Nateria sebagai moderator. Akan menyampaikan materi dengan tema komputer dalam pendidikan anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita dapat bertemu dalam diskusi webinar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Yahya, Eskom Mkom, selaku tutor yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan tugas pendidikan komputer dalam anak usia dini. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi webinar pada pagi hari ini. Komputer. Siapa yang tidak kenal dengan komputer? Sebuah alat yang multifungsi dan sangat berguna dalam segala bidang. Lalu apa sih gunanya komputer bagi anak usia dini? Dan bagaimana manfaatkan komputer dalam pembelajaran anak usia dini. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yang akan membahas tuntas tentang hal ini. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau bernama Tiwi Indriani. Beliau kesehariannya bekerja di PAUD Krota Ayun, Balikpapan. Untuk itu, rekan-rekan, mari kita langsung sambut saja narasumber kita, Bunda Tiwi Indriani, yang akan menyampaikan materinya dengan tema komputer dalam pendidikan anak usia dini. Kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon. Terima kasih. Dipersilakan Bunda Tiwi. Baik, kelompok 1 akan membicarakan tentang komputer dalam pendidikan anak usia dini. Komputer dalam pendidikan anak usia dini, KB1 perkembangan TIK, KB2 penggunaan komputer dalam PAUD. KB1 perkembangan TIK, komputer sebagai bagian dari teknologi informasi dan komunikasi dalam PAUD. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuatnya ikut masuk dalam dunia pendidikan, khususnya PAUD, sehingga penggunaan komputer, radio, TV, dan sebagainya digunakan di beberapa lembaga PAUD sebagai media belajar. Penggunaan teknologi bisa dijadikan sebagai inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat anak dalam belajar. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dan selalu dievaluasi sehingga pemanfaatan TIK dalam pembelajaran PAUD dapat benar-benar optimal. Selanjutnya, perkembangan teknologi juga membantu guru dalam mempersiapkan media bagi anak didiknya. Media yang disajikan tidak hanya bervariasi, tetapi juga lebih menarik. Salah satunya perangkat teknologi yang multiguna adalah komputer. Program yang dihadirkan oleh media komputer memungkinkan dapat mempermudah pada semua bidang kehidupan. B. Komputer dalam PAUD. Mengapa komputer itu penting? Komputer dapat menerima dan memproses data, mencetak hasilnya, dan menyimpan data untuk penggunaan di kemudian hari.
Komputer juga bermanfaat dalam bidang pendidikan maupun dunia kerja di mana komputer itu sendiri memiliki peranan penting dalam pekerjaan. Komputer dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugas yang lebih kreatif. Komputer merupakan sarana yang bermanfaat untuk mengekspresikan kreativitas seseorang. Komputer juga membantu para pendidik untuk mengajar dan menyajikan materi pembelajaran yang menarik dan kreatif. Dalam pembelajaran komputer di kelas, memberikan pilihan untuk anak belajar dalam beberapa variasi sebagai langkah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan anak. 1. Tujuan anak belajar dengan komputer. 2. Tujuan anak mengembangkan sosial emosional. 3. Tujuan untuk mengembangkan kognitif. 4. Tujuan untuk mengembangkan fisik. Next, Bun. KB2, penggunaan komputer dalam PAUD. Membuat keputusan dalam menggunakan komputer. Yang terpenting adalah program pendidikan anak bisa mengembangkan pembelajaran komputer dan guru harus bisa menjawab atau menjelaskan apa saja yang terdapat di dalam programnya. Ketika komputer ingin menjadi salah satu area yang menarik di kelas, guru harus lebih sering menggunakan komputer dengan cara yang sesuai dibandingkan anak yang bergantian untuk menggunakan komputer sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya, merasa nyaman dengan komputer adalah hal lain yang merupakan faktor penting dalam memutuskan menggunakan komputer di kelas. Next. Mengelola lingkungan. Kesuksesan bereksperimen dengan komputer adalah bisa menghubungkan bagaimana bisa diintegrasikan di dalam kelas. Di dalam menyeleksi furnitur untuk area komputer membutuhkan meja ukuran anak atau alas meja untuk komputer, 2 kursi ukuran anak setiap komputer, meja, stand, atau papan untuk printer. 2. Mengenal bagian komputer. Dalam dunia komputer, komponen-komponen yang menyusun suatu sistem terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur perangkat keras atau hardware, unsur perangkat lunak atau software, dan unsur jasa atau service. Ketiganya saling berkaitan. B. Penyesuaian penggunaan komputer untuk anak. Ukuran furnitur yang digunakan oleh anak dan yang aman untuk pemandangan anak. Software yang digunakan akan terpesan di hard drive komputer, di mana anak masih membutuhkan untuk mengakses pada disket atau CD-ROM. C. Merawat software dan hardware. Yang pertama, komputer harus jauh dari air, makanan, cat, dan sesuatu yang mengandung magnet. 2. Tangan harus selalu bersih ketika memegang disket atau CD-ROM. 3. Membuat kopi cadangan dari program tersebut yang digunakan hari-hari. Next. Menilai keefektifan komputer. Komputer memiliki kelebihan dibandingkan alat pembelajar lain. Namun, ada juga kelemahan dari komputer, yaitu tidak bisa beroperasi tanpa instruksi, membutuhkan daya listrik yang besar, tidak bisa digunakan oleh banyak pengguna dalam waktu bersamaan. Belajar dengan menggunakan media komputer menjadikan pembelajar aktif, inovasi pembelajar bertambah. Aman dalam menyimpan dokumen. Kelemahannya, komputer tidak dapat membuat setiap hal jelas seperti yang dikehendaki guru, tidak bisa menghadapi masalah-permasalahan yang dihadapi secara individual dan lain-lain. Yang kedua,
menemukan sumber dana, bekerja sama dengan perusahaan, mencari donasi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Tiwi. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama, sesi tanya jawab ini kita buka dengan 3 pertanyaan saja. Kedua, pertanyaan teman-teman semua akan kita tampung terlebih dahulu dan akan dijawab oleh narasumber kita. Ketiga, teman-teman yang ingin bertanya bisa membuka videonya dan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Baik, saya Magdalena Urai, perwakilan dari kelompok 3. Yang pertanyaan saya yaitu, bagaimana penggunaan teknologi komputer ini untuk di daerah terpencil yang belum ada akses, mungkin akses internet atau komputernya belum memadai. Apakah guru ada solusinya atau bagaimana? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Magdalena. Kemudian pertanyaan kedua, dipersilakan. Silakan Bunda Masyopola. Oh, bukan ya. Ya, Bunda. Oh iya, silakan Bunda. Saya Masyopola mewakili dari kelompok 8 terkait dengan pemeliharaan dari komputer itu sendiri. Bagaimana kita mengatur situasi anak didik kita ini anak PAUD kan? Nah, anak PAUD yang memang butuh butuh pembinaan, masih butuh pencerahan. Nah, bagaimana kita merawat komputer itu sendiri dalam kelas dengan keberadaan anak-anak usia dini, yang kita tahu keberadaan anak-anak usia dini bukan seperti orang dewasa yang sudah mengerti cara merawat atau cara memakai komputer itu sendiri. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Masyopola. Oke, saya bacakan pertanyaan yang pertama dari Ibu Magdalena. Bagaimana penggunaan komputer di pedalaman, begitu? Yang kedua, mungkin langsung dijawab ya pertanyaan pertama ya, Bunda Tiwi, dipersilakan. Coba jawab ya Bun ya. Ya, Oke, silakan Bunda. Mungkin untuk yang pertama di sini juga ada dikatakan untuk komputer atau teknologi untuk tidak di pedalaman, tapi boleh menggunakan teknologi jika jika mendukung, maksudnya itu jika lingkungannya mendukung. Maksudnya di sini mungkin dari segi jaringan atau mungkin dari segi materi, seperti itu. Bagaimana Bunda Tiwi? Ya Bun, ya yang saya pahami atau mungkin nanti bisa dilengkapi dengan bunda-bunda yang lain ya. Kalau menurut saya dari jika teknologi itu di pedalaman belum memungkinkan, sepertinya di sini kan sudah dikatakan bahwa teknologi bisa digunakan jika mendukung, baik itu dalam jaringan ataupun dana atau materi, seperti itu Bun. Mungkin untuk solusi bisa kalau jaringan
susah sih ya Bun ya kalau jaringan itu. Mungkin Mungkin karena untuk di yang mendukung pedalaman ya. aja kali ya Bun ya, yang bagi yang menggunakan itu. Menurut saya seperti itu. Atau bisa Bunda yang lain, Suster atau Bunda Ami, menurut saya seperti itu. Jadi untuk yang pedalaman mungkin belum kayaknya seperti itu. Baik, ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau dari saya bagaimana penggunaan komputer, apalagi itu di pedalaman. Saya sendiri dari kampung ya, jadi kalau saya cuti saya melihat sendiri bagaimana situasi di daerah yang memang masih jauh dari perkembangan teknologi ini ya. Ya mungkin untuk tapi sekarang sudah mulai sudah mulai diperkenalkan untuk anak-anak yang di daerah ya. Saya kira mungkin penggunaan internet itu belum bisa di desa atau di pedalaman, tetapi mungkin punya komputernya kita memperkenalkan kepada anak-anak bagaimana cara penggunaannya yang sederhana dulu. Jadi tidak langsung harus bisa mengakses komputer, karena pasti itu bertahap penggunaannya. Jadi mungkin tidak bisa langsung koneksi ke internet. Saya ingat saja ketika SMA juga belum bisa terkoneksi komputer itu ke internet, tetapi kami sudah mengenal yang namanya komputer. Nah, mungkin untuk anak-anak yang di pedalaman mungkin tidak bisa langsung koneksi ke internet, tapi memperkenalkan kepada mereka bahwa ada yang perkembangan teknologi, ini yang namanya komputer, ini yang namanya laptop atau dan lain sebagainya. Mungkin sekarang lewat televisi anak-anak juga sudah banyak yang melihat seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Bagaimana dengan Bunda Mahdalena? Iya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih Bunda Lena. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bunda Ola, yaitu bagaimana merawat komputer untuk anak usia dini? Merawatnya atau pembelajarannya, Bud? Bagaimana Bunda Fahmi, apa benar tadi pertanyaannya? Merawat ya, Bun? Iya, mungkin menegaskan lagi pertanyaannya, mungkin lebih kepada bagaimana kita menempatkan posisi komputer supaya aman bagi anak usia dini. Begitu ya, Miss Ola? Ya, karena kan yang dihadapi ini kan anak usia dini, sehingga bagaimana pengaturannya supaya aman bagi anak usia dini. Ya. Pengaturan, silakan Bunda Tiwi. Oke, baik. Saya mencoba menjawab ya, Bun ya. Oke. Biasanya untuk penyimpanan komputer itu dia dipisah ya, Bun, di tempat yang sepi tapi terjangkau oleh anak. Maksudnya di ruangan khusus. Seperti mungkin yang tadi disebutkan komputernya merawatnya kita sebelum memulai teknologi pembelajaran komputer ini, kita memberitahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang boleh dan apa yang membahayakan, yang barang yang boleh dibawa. Maksudnya apa yang boleh atau yang tidak boleh dibawa anak untuk masuk ke ruangan komputer itu yang dapat membahayakan. Mungkin memberitahu dulu, terus dari tempatnya ya kita mungkin dikhususkan gitu, Bun. Apalagi untuk anak seperti dari komputernya mungkin bisa untuk dijangkau anak, tapi tidak
komputer bisa dia tidak terlalu tinggi, yang penting itu komputernya bisa terjangkau oleh anak. Ya mungkin seperti itu, Bun. Mungkin dari sini anak-anak memegang teknologi ini mungkin kita lebih ekspres mungkin ya, Bun, karena yang kita pegang adalah anak usia dini. Mungkin itu, Bun. Bagaimana, Mas? Saya tambahkan. Ya, Bisa ditambahkan Oke. Baik, Bunda-bunda, kebetulan di sekolah kami sudah menggunakan komputer untuk anak TK. Jadi saya sharing saja dari pengalaman yang sudah kami lakukan. Jadi posisi penataan komputer itu yang diperhatikan itu adalah stop kontaknya. Jadi itu harus posisinya itu di dinding. Jadi posisi dari masing-masing komputer itu semuanya dipepetkan ke dinding, ke tembok, lalu jadi membentuk lingkaran. Jadi anak-anak itu duduknya saling membelakangi gitu ya. Jadi tapi bentuknya lingkaran. Lalu CPU-nya ini juga kan agak rawan untuk anak-anak, sehingga posisinya CPU ini di bawah dan tertutup sehingga anak tidak sembarang memegang CPU-nya. Lalu yang kami perhatikan itu juga stop kontaknya yang harus tidak mudah dijangkau anak gitu. Jadi posisinya itu di belakang komputer yang dekat dengan tembok, sehingga anak tidak jadi lalu juga meja itu posisi belakangnya itu juga tertutup. Mungkin Miss Alvin tahu ya yang di Paut Santa Miriam 1 itu, jadi posisinya tertutup. Jadi anak tidak bisa kena kaki anak atau bagaimana, dan CPU-nya itu juga posisinya di bawah dan tertutup. Itu yang kami lakukan sehingga jauh dari. Kenapa kami pepetkan ke dinding? Supaya yang bagian belakang itu tidak disentuh anak. Gitu. Jadi aman. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bagaimana Bunda Ola? Terima kasih jawabannya. Terima kasih kembali Bunda Ola. Baik, mungkin cuma ada 2 pertanyaan dari teman-teman semua. Acara selanjutnya yaitu terima kasih Bunda Tiwi atas materinya. Mungkin saya dapat petik dari tema pagi ini, yaitu komputer dapat digunakan untuk banyak hal, termasuk pemanfaatan dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan anak usia dini, komputer dapat dimanfaatkan dan digunakan baik sebagai media sumber belajar ataupun sebagai alat untuk menghasilkan media sumber belajar tersebut. Mungkin itu saja. Baik, mungkin diskusi webinar hari ini cukup sekian. Syukur alhamdulillah webinar pagi ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bunda Tiwi bermanfaat bagi kita semua, dan semua saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Yahya selaku tutor mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini yang telah memberikan kesempatan kepada kami di sini, dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti diskusi webinar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikan plus untuk kelompok 1 ya, luar biasa. Luar biasa. Ada beberapa review yang saya amati dari kegiatan ini tadi. Yang pertama terkait bahan paparan ya, bahan paparannya nanti mungkin teman-teman yang lain yang belum bisa diperbaiki lagi. Usahakan bahan paparan itu betul-betul PowerPoint. Betul-betul PowerPoint, artinya bukan power text dan bukan power paragraf. Artinya di dalam buku, di dalam modul itu ambil intisari yang isinya adalah poin penting, kata kunci ya, yang
yang muncul di PowerPoint-nya dan perbanyak gambar. Kita ketahui bahwa salah satu media itu kan mengurangi verbalistik, sehingga dengan banyak gambar akan mudah dicerna. Katakanlah tadi berbicara tentang perangkat komputer, input, output, proses. Ini bagi anak-anak di pedalaman yang belum pernah melihat bendanya akan bingung kayak apa sih yang input, mana tuh mouse, mana tuh keyboard itu kan. Kalau hanya dijelaskan dengan verbalistik itu kan agak bayangan mereka itu kayak apa, yang input itu bendanya kayak apa gitu. Itu saja ya masukan dari saya.